Ya, ini yang pertama adalah di Al-Quran itu Allah tidak akan memberikan pahala atau mendosakan, memberi dosa. Siapa yang punya otoritas, Pak? Ini, Pak. Jangan penjelasan. Ya, Allah tidak akan memberi dosa jika orang itu tidak mengetahuinya. Ya, gitu ya. Yang pertama perihal masalah mazhab. Mazhab ini itu adalah mereka yang orangnya pisah-pisah, Pak. Imam Syafi'i itu ada di Irak, ya. Imam Hambali itu ada di Madinah. Jadi 4 imam ini pisah-pisah, gurunya berbeda-beda. Bisa saja guru si A itu menerima hadis dari Abu Hurairah. Guru Imam Syafi'i hanya menerima dari Siti Aisyah. Itu bisa berbeda-beda menerima dan berbeda-beda hadis, karena di hadis itu kadang Rasulullah itu kalau ditanya jawabannya berbeda-beda. Misalnya Rasulullah iman yang paling baik apa? Ternyata ada orang yang bertanya, Rasulullah mengetahui orang ini ternyata tidak baik sama orang tuanya. Rasulullah mengatakan yang baik adalah kamu memelihara ibumu. Ada yang menanyakan lagi, ya Allah, Rasulullah iman yang baik itu apa? Rasulullah melihat orang ini pintar perang, maka jihadlah kamu. Ada yang menanyakan lagi, Rasulullah orang yang baik itu gimana? Wah, ini tuh orang ahli ibadah. Maka Rasulullah mengatakan sholatlah malam terbaik sama kamu. Namanya jawaban dikte, Pak. Jawaban dikte. Itu wahyu bukan, Pak? Apa cuma keputusan dari... Itu kan pertanyaan, itu hadis. Ya. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan, kadang Rasulullah memberikan nasihat melihat kondisional, ya, maka para perawi hadis itu bisa menerima hadis yang berbeda-beda. Waktu itu kan belum ada connecting seperti sekarang kan, Pak. Ada, bahkan Imam Bukhari itu diriwayatkan dia mencari satu nama orang saja periwayat hadis itu jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Hanya satu orang yang akan dia temui. Sebentar, Pak. Otoritas kebenaran itu hadis-hadis itu sendiri itu sebenarnya siapa, Pak, gitu loh. Kewenangan siapa gitu yang ditanyakan. Kalau nanti yang pertama kalau kewenangan kan begini. Misalnya kalau saya ada hadis yang dibicarakan, maka saya akan melihat Bapak sebentar itu kalau Bapak secara umum saja kan. Kalau Bapak pandangan Bapak nanti kan benar dan salah itu kan kalau saya belum pernah baca, kalau saya belum pernah dengar berarti itu salah menurut Bapak kan seperti itu. Oh ya, secara umum otoritas adalah keilmuan, Pak. Otoritas itu semua keilmuan. Otoritas semua keilmuan itu yang menentukan siapa, Pak? Otoritasnya itu siapa yang menentukan keilmuan benar dan salah? Seperti begini, misalnya kalau gitu kita tanya Pak Maliki aja deh. Pak Maliki juga ilmunya tinggi kok di bidang hadis. Nggak usah nanya ke Pak Putra lagi. Kalau loh, Bapak nggak berani. Ini mau saya jawab, mau nunggu gagal menjawab pertanyaan, Pak. Mau menunggu jawaban Pak Maliki atau mau menunggu jawaban saya? Karena nggak menjawab pertanyaannya, Pak. Apa dari tadi ditanya, apa jawabnya apa? Nggak apa-apa kita dengar. Ya saya kan baru mau menjawab, Pak. Ya, capek dengerin Bapak muter-muter, Pak. Silakan kalau memang nanti netizen yang menilai kok. Kita bareng. Ya. Kita kan boleh mau saya selesaikan atau mau nunggu Pak Maliki? Coba silakan lanjut. Tapi kalaupun ini Tahiyah sendiri berade, netizen sendiri itu seakan-akan digiring untuk ke arah situ gitu loh. Tapi dengan cara seperti ini dipotong seperti ini, artinya netizen akan berpikir biar netizen juga muter-muter, biar Pak Putra muter-muter. Maksudnya begini, akhirnya kan nggak dapat jawabannya sebenarnya. Otoritas tertinggi siapa kan nggak ada jawaban. Nggak ada, dari tadi dia nggak jawab. Makanya netizen menilai. Nah, Pak Putra sesuai apa yang dia pahami, dia menjelaskan itu. Nanti netizen menilai, oh ternyata yang otoritas tertinggi ya ternyata ada di istiqma ulama. Karena gini. Tidak, Pak. Bukan itu, Pak. Boleh saya karena gini, lanjutkan. Koreksi, kalau saya salah tolong koreksi. Ya, gini Pak Putra. Soalnya saya lihat begini Pak Putra. Ini tolong koreksi juga. Ini saya cuma berdiskusi, tidak ada maksud apa-apa. Begini Pak Putra, saya lihat begini juga ada istilahnya ulama yang paling pertama yang mungkin masih dekat sejaman dengan ini, itu dia punya juga hadis ya kan. Nah, tetapi ulama-ulama yang istilahnya boleh kekinian dan modern bisa membantah itu, Pak. Nah itu yang saya juga bingung. Loh harusnya mereka yang dihormati karena
Ini menurut saya ya, ini pertanyaan saya maksud saya ke Bapak. Kenapa demikian gitu loh? Artinya hadis yang baru keluar yang istilahnya lebih muda dari itu bisa istilahnya melemahkan yang hadis yang orang-orang yang istilahnya yang ulama-ulama yang senior lah baru dikatakan begitu. Gimana Pak menurut Pak Putra? Coba silakan dijawab. Ya, jadi yang ketiga adalah jawaban saya tentang musolah hadis. Musolah hadis itu adalah keilmuan yang disahkan untuk meneliti apakah hadis itu benar atau tidak, ya kan? Jadi seperti Bapak cara menilai uang palsu atau tidak, kan Bapak dikasih ilmu tuh, diraba, dicium, itu kan? Maka musolah hadis itu dicium, itu, Pak. Di apa? Uangnya nggak dicium, Pak. Diraba, dilihat, ada terawang. Jilat istrinya maksudnya dicium Pak, pas dia dikasih uang. Dicium, jaga babu. Itu kan ilmu Pak. Itu kan ilmu cara menentukan uang itu palsu atau tidak. Diraba kasihin Pak Maliki itu berarti uang itu pasti benar begitu kalau Pak Maliki mau gitu kan. Ilmu musolah hadis itu ilmu itu juga. Bagaimana cara melihat hadis itu benar atau tidak? Yang pertama, dilihat bertentangan tidak dengan Al-Quran. Maka orang yang mau menilai ilmu hadis itu, dia harus paham Al-Quran, harus hafal Al-Quran. Yang kedua adalah dilihat dari siapa yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan itu menyambung nggak dari sahabat ini sampai sekarang itu kalau dilurut itu orangnya masih ada nggak? Kalau masih ada, itu benar. Itu dilihat dari perawinya namanya. Di perawi itu dilihat lagi orang ini pernah bohong nggak? Bohong sekali aja, habis. Hadis itu dhaif. Jadi orang musolah hadis itu orang yang melihat keturunan, Pak. Pak Maliki keturunannya Bu Sofi. Bu Sofi itu bapaknya namanya Pak RB itu kakeknya namanya Pak Jimmy, itu harus diurut sampai Rasulullah. Dilihat dari silsilah sampai Rasulullah sampai generasi yang sekarang ada ini, ada yang pernah bohong nggak? Kalau dia ada yang pernah bohong, hadis itu dhaif. Nah, itu ada ilmunya, dipelajarin. Ya. Yang ketiga, dilihat dari segi materinya. Ya. Materinya itu kira-kira relevan dengan kitab kuning apa? Misalnya Rasulullah tentang tidurnya Rasulullah, maka dia akan mericek apakah ada hadis ini tentang Rasulullah yang menceritakan yang ada di kodifikasi kitab kuning itu. Lalu jika ternyata musolah hadis ini melihat hal-hal gini tidak ada, maka dicari di pesantren atau ulama yang ahli di bidang itu. Misalnya kalau Bapak mau menanyakan tentang hadis mengenai hukum syariah, dia nanyanya ke kembali Pak Putra, Pak ya. Pak Putra, boleh aku nanya sebentar lagi ya. Ya, sebentar aku nanya sama Pak Putra. Ya. Oh, enggak, sebentar aku mau nanya sama Pak Putra ya. Pak Putra, semua hadis dari Bukhari, hadis Muslim, dan hadis yang banyak lagi yang 6 orang itu ya kira-kira ya, itu kan dinyatakan hadis sahih Pak, dari Arab Pak. Kenapa Bapak berani menyatakan hadis itu dhaif, Pak? Pintaran mana, Pak, kamu dengan orang Arab yang ada di Arab, Pak? Yang orang yang mengenal dan mengetahui semua yang di sana orangnya, Pak. Pak Mikir, kira-kira gimana, itu Pak? berkaitan dengan berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, makanya saya bilang tadi, berarti kan metodologi tadi yang Pak Putra menjelaskan tadi itu metodologinya, cara melihat hadis itu sahih apa enggak, kelihatan dari itu ilmu dari keilmuan. Nah, pertanyaan saya begini, kalau tadi pertanyaan Pak Mikir ini saya samakan ya, mungkin agak mirip ini. Jadi kayak ulama-ulama yang senior seperti Bukhari, siapa lagi yang tua-tua ada kan yang kalau nggak salah ya, kalau salah tolong koreksi kan. Muslim, Sahih Muslim atau Qurtubi. Nah, itu kan mereka harusnya kalau menurut metodologi mereka lebih dekat daripada sumbernya, yaitu Nabi ya. Artinya kan mereka lebih dekat, harusnya mereka lebih terpercaya dong. Kalau yang kedua kesini kan ya kita
mungkin agak meragukan karena sudah jauh Pak, maksudnya zamannya sudah berbeda kan. Zaman ini kan bukan cuma 1-2 tahun, terkadang kan bedanya ada 50 tahun, 100 tahun.